Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Kang Ugan, yang selalu berbagi hal-hal yang kadang bermanfaat, kadang berbobot, kadang tidak berbobot, kadang berkualitas, kadang tidak berkualitas. Tapi yang penting semoga aja bermanfaat. Kali ini saya akan berbagi tentang kondisi lele saya yang kena jamur. Musim jamur telah tiba. Musim jamur telah tiba. Ini ada 4, 5 sama indukan, yang ini indukan. Itu ukuran 68, 57, 46, 34. Ini dalam satu kolam, tapi seperti yang kalian ketahui, saya pakainya waring, jadi satu kolam gede yang dipisah-pisah dengan waring dengan keramba. Ini berbagai ukuran. Hanya saja beberapa hari terakhir lele saya ini kena serangan penyakit jamur. Jadi ada yang kena jamurnya, ada yang kena bakterinya. Dan kalau menurut pengamatan saya, kesimpulan saya, ini cenderung karena jamur. Ini ciri khasnya seperti kapas menempel pada tubuh lele. Nah, ini dia, bisa kita lihat. Ini dia, biar lebih jelas kelihatan di mulut lele seperti kapas menumpuk. Nah, ini kalau di air seperti kapas menempel di mulut, di badan, dan bahkan bukan memakan. Bahkan si ekor lele pun sampai terpotong habis. Sangat khas, jadi seperti kapas yang menempel. Pemicu awal sih perubahan suhu dari panas ke dingin, dari dingin ke panas. Kemudian lele stres, kemudian di air ada timbul bakteri, dan terjadilah mungkin seperti itu. Jadi lelenya luka-luka di badan, seringnya di mulut. Korban ada tiap hari. Ini dia korbannya. Hanya ini tidak massal, jadi sebagian. Nah, ini yang ukuran 57 nya, 57 cm. Ini dia korban. Ini dia yang kenanya di mulut. Ini udah hampir kurang lebih seminggu dari awal terkena. Dan karena airnya, ini salah satu kerugian kolam keramba, yang satu kolam seperti ini. Jadi airnya satu, jadi penyakit gampang menyebar. Tapi setelah saya survei ke teman-teman, ternyata saat ini ternyata musim jamur, bukan musim gugur ya, musim jamur. Nah, jamur itu biasanya cenderung karena biasanya musim hujan, karena air terlalu dingin. Tapi bisa juga terjadi di musim kemarau karena air terlalu panas, dan sehingga lele staminanya berkurang, kemudian gampang terserang penyakit. Dan ini cenderung penularannya sangat lumayan menular. Biasanya kalau misal di darat jadi lebih cepat penanganannya. Kalau seperti saya ini udah di kolam di bawah, udah di kolam tanah dan terpisah dengan waring. Protokol prosedur lele sakit seperti biasa yang dipisahkan sangat susah karena waringnya menyatu. Nah, kemudian penanganan dengan obat alami. Biasanya saya dengan daun pepaya dengan bawang putih. Tapi saat ini karena kolamnya di bawah ini, jadi di bawah nggak di atas, jadi susah. Harus dengan istilahnya jumlah yang sangat banyak obat-obatannya, dan mungkin tidak efektif karena airnya sangat besar. Nah, kemudian saya kali ini akan mencoba mengobatinya dengan obat pabrikan, obat kimia, obat buatan. Dan ini udah diaplikasikan dari mulai kemarin. Saya sistemnya tidak ke air, jadi langsung ke pakan. Ini dia pakan yang sudah ditambah obat. Nah, udah mengembang pakannya. Jadi asalnya pakan kering, kemudian ditambahin air sama obat. Nah, obat yang dipakai, kita pakai antibiotik Infloplok. Kandungannya enofloxacin, propilen, excipient.
enrofloxacin ya, antibiotik. Aplikasinya bisa ke bisa ke air 1-2 ml per meter kubik air, atau bisa ke pakan 2-3 ml per kilo pakan. Nah, saya putuskan jadi aplikasinya ke pakan. Jadi pakan udah saya campurin. Ini tadi makannya sekitar ada 1 kilo, jadi 3 mili obat campur air, kemudian dicampurkan ke pakan dan dibiarkan sekitar beberapa menit biar larut dengan pakan, baru kita kasihkan ke lelenya. Nah, mereka otomatis makan pakan ini. Sebenarnya sih kalau yang masih sehat, masih nafsu makannya masih bagus, hanya di pinggir-pinggir selalu ada. Dan cenderung ini menyerangnya lele lebih gede, lele 57, 46, 68. Kalau yang paling kecil 34 lebih cenderung kuat. Nah, kita akan lihat apakah ada efek. Ini kalau menurut aturan di obat sekitar 3-5 hari. Ini baru hari pertama. Kita lihat ke depannya. Oke, jumpa lagi kita besok. Kita lihat efeknya. Ini hari keempat di sore hari. Itu dia, lele kita bisa dilihat masih tetap yang sakitnya terus bertambah. Mati yang parah, tambah lagi sakit. Nah, setelah kemarin saya memakai obat dari toko obat kimia, memakai kandungannya Enro. Ini dia, saya pakai obat ini. Tapi mungkin karena kurang tepat sasaran, saya rasa ini kurang efektif dan malah tetap. Nah, untuk selanjutnya saya nyari lagi obat. Akhirnya saya menemukan ini dia obatnya, jenis lain tapi kandungannya tidak dicantumkan. Kalau ini saya langsung larutkan di air. Hampir mirip sih obat ini, tapi ini kandungannya nggak ada. Kalau yang kemarin kandungannya antibiotik, enrofloxacin. Ini dia obatnya berwarna biru. Nah, udah saya masukkan ke dalam ember. Ini sekitar setengah karena dosisnya untuk 100 ml untuk 100 meter kubik. Dan ini saya kasih 50 ml, jadi sekitar untuk 50 kubik. Ini dia, airnya berwarna biru. Kita coba aplikasikan langsung ke kolam. Ini dia kolamnya. Airnya langsung berubah. Kita lihat besok gimana reaksinya, atau nanti malam. Oke, kita lihat reaksinya sampai besok. Apakah bakal berkurang yang sakit? Kita lihat aja besok. Oke, teman, ini udah 2 minggu lebih di kolam waring, tidak bisa saya tangani dan makin parah. Akhirnya setelah berbagai macam obat saya coba, yang jelas mungkin yang paling sulit pengganti air, dan itu salah satu kelemahan dari kolam waring. Jadi airnya karena bersatu jadi susah untuk diganti, apalagi airnya terbatas. Nah, akhirnya si lele sisa ini dia saya bawa ke kolam darat, ke kolam plastik yang airnya bisa setidaknya lebih fokus untuk pengobatan, terus airnya bisa tidak bercampur. Ini 3 ukuran, 34, 46, 57, pindah ke atas. Ini udah sekitar 2 hari kemarin diangkat, pindahin ke sini. Airnya hijau karena airnya bekas dari kolam atas, bekas kolam 23, 12 dari pemijahan.
airnya tidak dibuang semua masuk ke sini, ditambahin air baru. Dan saya kira airnya tidak mengandung bakteri, semoga aja. Dan ini hari kedua saya tiap pagi dan sore mengambil korban. Sekarang sore hari, ini dia korbannya. Tapi ini sedikit berkurang dibanding kemarin, dibanding tadi pagi. Kalau kemarin baru diangkat. Jadi penyakitnya udah kompleks. Nah ini dia, bisa lihat itu dia. Jadi dan pengalaman saya, penyakit jamur ini sangat susah untuk ditangani. Kadang menghabiskan seluruh populasi. Tapi setidaknya kita tetap berusaha dan semangat. Nah ini dia ciri khas penyakit jamur, kumisnya keriting. Nah ini korban, kumisnya jadi keriting. Biasanya itu seperti kapas menempel, dan akhirnya si lele kadang kehilangan daging, kehilangan ekor, mulut sebelum mati. Dan itu penyebarannya sangat susah untuk ditahan. Itu dia di pojok-pojok. Oke, kita lihat lagi, kita pantau lagi. Oke teman-teman, ini dia setelah hampir 5 minggu bergulat dengan jamur, berperang dengan jamur, antara hidup dan mati melawan jamur. Akhirnya ini yang tersisa saya udah bawa lagi ke kolam bawah, kolam waring, karena kolam atasnya udah diisi lagi dari pemijahan. Dan ini yang tersisa sekitar populasi 5.000, 15.000, kurang lebih 15.000. Dan awalnya populasi awal sekitar 40.000. Jadi hampir hilang sekitar 25.000. Wow, itulah jamur. Mungkin karena tadi itu di awal saya sangat susah untuk istilahnya mengobatinya karena kolamnya di bawah. Kalau misal sebenarnya sih kalau prosedurnya bisa dengan cepat, seperti memisahkan yang sakit, kemudian mengobatinya, kemudian yang sehatnya terpisah, mungkin tidak seperti ini korbannya. Dan kalau jamur biasanya cukup dengan mencuci si lele. Jadi airnya diganti, kemudian lelenya disuruh istilahnya mandi, padahal setiap hari mandi. Jadi istilahnya dicuci, lele dialiri air mengalir, nah baru kita dipindahin ke kolam baru. Nah biasanya seperti itu aja udah sehat. Kesimpulan saya, akhirnya bisa saya simpulkan bahwa perubahan suhu ini, saya seingat saya dulu ada hujan besar ketika di musim panas, dan ini kolam bawah ini cenderung dangkal, jadi terus airnya seperti air ras, ada yang masuk ada yang keluar terus, jadi sangat gampang terserang penyakit. Nah kemarin sembuh setelah dibawa ke atas sekitar 2 minggu, di atas airnya tetap, padahal di atas saya tidak memakai obat kimia, tidak dipakai obat alami, hanya kalau nggak salah memberikan perasan daun pepaya. Dan yang paling penting kalau di atas kedalamannya lebih dalam, jadi stabilan suhunya bisa terjaga. Hanya itu aja dan lele bisa sembuh. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Semoga bermanfaat.